Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di video pembelajaran saya. Nah, kita akan lanjutkan untuk proyek aplikasi belajar anak yang sudah kita buat. Nah, sebelumnya ada yang bermasalah dengan orientasinya ya. Nah, ini coba kita connect lagi dengan aplikasinya. Nah, ini muncul ini kita bermasalah dengan orientasinya, maka kita akan kembalikan lagi dia menjadi standar atau default dari kodularnya supaya tidak muncul error yang itu. Ya, tidak muncul error yang itu. Jadi di screen 1 ini di bagian screen orientation ini kita unspecified kan. Kemudian di sini di angka 1 kita unspecified kan lagi. Ya. Nah, ini default dari kodular.io-nya. Nah, kemudian kita lanjut dengan kita akan membuat welcome screen. Ya, kita akan membuat welcome screen. Di screen 1 ini kan ada 2 screen. Jadi yang kita buat sebelumnya kan untuk bagian yang mengenal angka itu ada di screen yang lain ya, namanya adalah screen angka. Nah, di screen 1 itu sebelumnya kita kosongkan. Di sini saya gunakan teks button 1 untuk percobaan saja. Ini tidak usah dihiraukan. Ini saya akan delete. Ya. Nah, dia bersih begini sebelumnya ya kan, sebelum saya buat yang tadi. Nah, di screen 1 ini kita akan buat welcome screen-nya ya, seperti yang ada pada project sebelumnya. Coba kita lihat project sebelumnya. Ini project luas keliling. Nah, nanti akan jadinya seperti ini kira-kira ya. Di screen 1 kita akan buat welcome screen-nya seperti ini. Saya menggunakan icon saya yaitu kuda apps ya. Ini pakai gambar yang sama seperti project sebelumnya. Untuk kalian silakan gunakan sesuai dengan keinginan kalian ya, sesuai dengan keinginan kalian. Ada project yang sebelumnya juga ada yang mendesain icon atau logo tersendiri, itu juga sangat baik ya. Nah, kita kembali lagi di project kita, aplikasi belajar anak. Ini kita akan ubah juga ikonnya ya, yang kalau tidak kita atur nanti dia akan muncul gambar K atau kodular. Jadi kita akan atur supaya bisa ada ikon seperti di welcome screen-nya. Nah, seperti biasa di sini kita hilangkan ya show option menunya yang ini, kemudian show status bar-nya kita hilangkan. Tidak usah show status bar-nya. Ini maaf, title visible-nya. Ya, title visible-nya kita hilangkan. Kemudian kita gunakan layout-nya general di vertical arrangement. Ya. Kemudian kita width-nya kita fill parent. Kita pakai kemudian vertical arrangement lagi, kita ambil bikin 3, kemudian height-nya kita fill parent kan, width-nya fill parent kan, ini juga fill parent kan, semuanya di fill parent kan, supaya dia bisa terbagi 3 secara merata ya. Kemudian yang bagian tengah sini kita isi dengan image supaya bisa kita masukkan gambarnya. Di sini, kemudian di sini width-nya kita fill parent, height-nya kita fill parent. Nah, kemudian kita akan ambil gambar gambar welcome screen-nya. Saya pakai gambar yang tadi kuda apps.
Nah, di sini saya akan upload pada bagian Asset Manager. Klik upload aset, atau bisa kita drag dan tarik di sini ya. Tadi saya simpannya di download ini. Nah, sudah terupload. Saya akan ambil, klik di image-nya, kemudian picture-nya ini source-nya kita ambil yang kuda. Iya. Sudah jadi seperti ini. Kemudian kita akan pasangkan clock. Ya, kita akan pasangkan clock. Di mana clock? Ini mungkin. Nah, ini clock. Kita drag dan tarik lepas di sini. Kemudian clock-nya ini jangan lupa ini timer always fire ini kita hilangkan centangnya. Supaya tidak berlaku, clock ini hanya berlaku di screen yang ini, tidak berlaku di screen yang lain. Ini sama kasus kayak yang di project sebelumnya ya. Untuk time intervalnya kita buat dia 5000 second atau kurang lebih 5 detik ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita buatkan blok programnya di clock. Jadi bagian clock di sini kita ambil nih, when clock satu timer, bentar ya. Ya, kita ambil di sini di clock tadi. Bentar, coba ambil lagi. Tidak bisa hapus ya. Tidak bisa hapus, delete block. Kita ambil di clock. Ya, ini when clock satu timer dijalankan, maka dia akan do open screen, open another screen. Ambil di control, kemudian ambil yang ini, open another screen. Nah, di sini kita tentukan screen yang diambil adalah screen angka. Jadi ketika timernya dijalankan 5 detik, setelah itu dia akan open another atau membuka screen yang lain, yaitu screen name-nya adalah angka yang ini. Ya, ini tidak perlu saya bahas lebih jauh karena sudah pernah dilakukan di project sebelumnya. Ya. Kemudian kita balik ke designer. Ya. Kemudian kita lakukan pengaturan di sini ya, pengaturan aplikasinya. Ini generalnya, ini ikonnya ini kita ubah juga dengan menggunakan kuda tadi. Mana tadi? Ini paling bawah. Jadi silakan splash image-nya tidak usah, biarkan saja kosong. Ini ikonnya saya pilih yang kuda, kemudian tidak ada. Oke, package name-nya adalah package name-nya adalah aplikasi belajar anak ya. The package name is used to uniquely identify your app in distribution stores you would like to publish ya. Jadi ketika kita mempublish apa nama aplikasinya, di sini saya pakai nama aplikasi belajar anak. Jadi kalian juga harus pakai nama yang sama ya, aplikasi belajar anak ya. Kemudian bisa juga ditambahkan mungkin dengan nama kalian, misalnya saya Heru, seperti begitu. Baik, kalau sudah monetasinya tidak ada, API keys-nya juga tidak ada, jadi hanya di general sini di bagian icon ya, kita pilih
sesuai dengan keinginan kita. Kemudian di bagian publishing sini hanya pada bagian package name-nya saja. Kalau sudah di close, kita coba testing. Kita coba testing connect to companion. Ya. Mohon maaf kalau misalnya ada suara-suara lain yang masuk ya. Hanya sekarang ini di luar sedang hujan dan juga ada acara di bagian depan. Kita coba masuk GWVCKE. Ya, ingat sekali lagi ya, di sini yang kita perlukan adalah jaringan internet yang stabil. Ya, sekali lagi jaringan internet yang stabil. Ini tidak perlu saya ingatkan lebih mendalam karena dari awal project juga sudah saya tekankan, sudah saya selalu sampaikan bahwa kita akan, nah ini sudah jadi 5 detik dia akan berpindah ke screen angka. Ya, nah ini coba kalian lihat sudah tidak ada errornya kan? Ya, karena tadi kita sudah mengembalikan ke default dari kodularnya, yaitu default orientasinya itu unspecified. Coba kita tes angka 1. 1. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berhasil. Ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya akan close dulu lagi. Atau saya back. Kita akan coba ambil aplikasinya. Jadi kita akan coba ambil APK-nya. APK ini saya buang dulu. Ya, di sini saya reset connection-nya, export. Kemudian saya export. Di sini saya delete dulu. Saya delete dulu. Kemudian ini saya ambil lagi, saya buatkan lagi APK-nya. Baik, kita tunggu. Nah, ini download APK-nya. Kemudian kita lihat di sini. Ini aplikasi belajar anak. Kita akan ambil, drag, tarik. Saya coba tarik, ambil, dan saya masukkan, saya instalkan ke emulator saya. Ini belum berubah ya ikonnya, tapi isinya sudah berubah. Isinya sudah berubah. 1, nah, 2, aplikasinya 3, 4, alhamdulillah 5, berhasil ya. 6, Harusnya 7, di 8, kalian juga 9, harusnya 10. berhasil. Ya. Nah, ini ikonnya masih belum berubah ya. Saya akan coba untuk setting lagi. Themingnya general, ikonnya atau splash screen-nya juga saya coba pakai yang kuda. Saya coba if enable, your app will show a splash screen while your app is first launched. Maaf, ini app name-nya juga belum ditentukan. Namanya adalah, coba saya lihat di sini berubah enggak? Sudah berubah sih. Ini publishing-nya, package name-nya, apps name-nya kita samakan saja, aplikasi belajar anak. Baik, saya coba. Harusnya sudah tersimpan secara otomatis. Iya, ini sudah berubah ikonnya. Coba kita ambil lagi Android APK-nya. Ini saya hapus lagi. Kemudian di sini juga akan saya uninstall lagi.
Saya coba ambil lagi. Baik, saya coba ambil lagi. Ini, kemudian saya akan instalkan di emulator saya. Nah, ini sudah berubah ikonnya. Alhamdulillah berhasil. App name-nya juga sudah berubah, aplikasi belajar anak. Ya, coba kita buka. Oh, splash screen-nya seperti tadi ya, kurang lebih. Saya coba buka lagi. Coba reload. Nah, ini splash screen-nya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mau pakai splash screen bisa, tidak masalah. Nah, ini sudah masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, sudah berhasil ya. Jadi untuk proyek aplikasi belajar anak sampai di sini dulu ya. Harusnya sudah bisa, harus bisa berbunyi sampai di bagian yang ini. Baik, apabila ada kendala bisa dikomunikasikan lewat WA group supaya bisa kita pecahkan secara bersama-sama. Saya pikir semua penjelasan saya sudah lengkap untuk bagian yang ini. Nah, apabila ada pertanyaan silakan dikomunikasikan. Saya akhiri video pembelajaran ini, sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.